Kita percaya setiap permasalahan yang kita hadapi bersama Yesus pasti kita dapat melakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari kita pujikan bersama Yesus, lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Pak Sugeng. Belum ada? Pak Win? Oh iya. Selamat datang kembali Pak Win. Halo. Bingung. Sebetulnya 2 tahun yang lalu saya berkata kepada Bu Gembala mau pulang ke Surabaya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Kenapa saya katakan Tuhan tidak mengizinkan? Karena saat rencana saya untuk pulang tidak ada damai sukacita. Ya begitulah, kalau Tuhan mengendaki, banyak cara yang Tuhan izinkan atau Tuhan tidak izinkan. Karena tidak ada damai sukacita itu berarti memang Tuhan tidak mengendaki untuk saya kembali ke Surabaya. Juga pernah saat saya bekerja dulu, saat saya bekerja, tidak ada damai sukacita. Terus saya harus mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Itulah cara Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk melarang atau mengizinkan kita. Dan setiap kita punya kekurangan dan kelebihan atau dikatakan positif dan negatif. Juga dengan tubuh kita ini, kita pun bernafas dengan positif dan negatif. Juga perut kita juga ada positif dan negatif. Ada diisi juga ada yang membuang. Itulah kehidupan. Dalam pergumulan kita, dalam kesuksesan kita, itu silih berganti, ada masalah, ada keuntungan. Itulah kehidupan yang kita tidak mengerti. Kita harus rela menyerahkan
segala keadaan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki atas kita. Menyerah, ikhlas, menjalani semua yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian, ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian Pak Win luar biasa. Bahwa kita memang harus berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ada di kanan kiri kita, ada di sekitar kita. Mari kita undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita siap untuk bergoyang untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita pujikan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala haru yang kejanggutan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu dapat di kepala haru yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Sudah berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami datang ya Bapa Yesus. Sucikan, kuduskan hati kami Yesus. Haleluya Yesus.
bagai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Bapa. Buka setiap hati kami Tuhan, jaga setiap hati kami Bapa, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu, boleh menerima firman-Mu di tengah-tengah hati kami yang subur Bapa, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripadamu, urapan yang maha kudus dengan pengertian yang daripadamu Bapa, sehingga yang hamba-Mu sampaikan adalah hanya dari isi hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, haleluya, haleluya, bersukacita, ya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ingat, kita harus cermat dalam membedakan mana agama, mana bahasa, ya begitu ya. Jadi itu adalah bahasa, jadi sifatnya netral untuk semua orang, begitu. Nah, hari ini saya tergugah untuk membawakan pencobaan dan ujian karena seringkali orang Kristen itu, ini dia tujuannya, seringkali orang Kristen itu tidak bisa membedakan mana ujian, mana cobaan, karena mereka berpikir yang menjurus kepada hal-hal negatif, bahwa seringkali sebagian anak-anak Tuhan punya prasangka buruk tentang Tuhan kita. Padahal Allah itu baik, Allah itu kasih. Tetapi enggak sedikit orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, mereka bersaksi, Bapak Ibu, ini semua datangnya dari Tuhan. Tuhan mencobai saya, Tuhan menguji saya. Nah, kita hari ini akan diberikan tools, alat-alat untuk mengetahui. Betul enggak itu Tuhan mencobai kita atau dari faktor lain? Ingat loh, tidak boleh namanya suzon. Apa betul ya suzon? Ozon, suzon, ya. Tidak boleh suzon, sezon, suzon. Ya, maklum saya kemarin habis dari Amerika begini. Ya, ingat ya, coba cawel kiri kamu, nggak boleh prasangka buruk. Ya, nggak boleh suzon, suzon. Ya, itu adiknya Fadlizon. Nah, ini lagi. Ada sebagian orang-orang Kristen yang selalu mencari pembenaran diri. Ketika dia menghadapi masalah, dia mulai membela diri dan menganggap dirinya itu benar. Bukan. Jadi ketika ada orang menghadapi masalah itu ada dua. Satu, dia introspeksi diri dan dia mengkoreksi dirinya sendiri sehingga dia mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tapi yang kedua ini yang nggak boleh. Dia justru dia menyalahkan orang lain karena itu, karena ini. Dan yang paling parah, dia berkata, ini Tuhan. Tuhan dijadikan kambing hitam. Wah ini bahaya Bapak Ibu. Tolong, setiap kita berpikir mulai hari ini, harus berpikir yang baik. Berpikirlah yang baik kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak akan mungkin mencelakakan kita. Ingat, bahkan tidak sedikit yang ketiga, yang terakhir, orang-orang Kristen sebagian itu bersaksi palsu.
baik di depan mimbar ataupun di luar mimbar. Dia bersaksi palsu. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang justru tidak dengan fakta yang benar, tidak dikoreksi dulu. Nanti kita akan lihat 3 hal ini supaya kita berubah. Pola pikir kita, cara melihat Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong kita itu berubah. Karena saya mau katakan contoh, ini contoh. Seperti bapak sama anak. Anak minta mainan, mobil-mobilan. Dikasih mobil lah sama bapaknya. Kemudian anak itu, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri waktu kecil sudah dibelikan mainan. Saya paling suka ngoprek-ngoprek, bongkar. Rodanya dicopot, mesinnya dicopot, Tamiya. Sudah dicopot Bapak Ibu, bisa bongkar, tidak bisa. Kemudian saya mulai berkata, lah ini mainannya jelek. Mulailah saya menyalahkan, kenapa beliin Tamiya yang jelek? Oh ini salahnya itu, ini tadi dipinjam, ini salahnya itu. Akhirnya orang tua yang pasangkan part-partnya sampai benar kembali. Memang tidak seperti semula. Kalau sudah mainan itu dibongkar, itu tidak sebagus yang sebelum dibongkar. HP sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar itu beda. Peralatan elektronik sebelum dibongkar dan sudah dibongkar itu beda. Apalagi anak-anak berkata, wah ini HP-nya anti air. Lihat di YouTube kan, dicelupin lah. Dicelupin, loh nggak nyala lagi. Salahin siapa? YouTube-nya. Itu tuh kata itu, YouTuber itu. Lihat, pola pikir kita harus dirubah. Jangan sampai kita yang melakukan kesalahan, tetapi orang lain yang harus menanggung kesalahan. Tuhan yang sering kali menanggung kesalahan saya dan saudara. Kasihan loh. Tuhan sudah kasih berkat. Kita yang mengacaukan rencananya, setelah kita menyerah, kita kembalikan lagi kepada Tuhan untuk memperbaikinya. Itulah seringkali orang Kristen model seperti ini. Hari ini kita belajar di dalam Yakobus 1 ayat 12. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan buka Yakobus 1 ayat 12. Meskipun di depan sudah ada, tetapi Bapak Ibu yang ada Alkitab, kita akan buka dan membaca ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 12 terlebih dahulu, yang sudah ketemu katakan amin. Gantian ya, saya dulu ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. 13. Ulang lagi, pencobaan. Sekali lagi, pencobaan. Terus, sebab dan ia sendiri, sekali lagi, dan ia sendiri, dia tidak mencobai Bapak Ibu. 14, ini, siapa yang mencobai? 1, 2, 3, tetapi tiap-tiap orang, ayat 15, saudara-saudara yang kekasih, jangan, stop dulu sampai situ, silakan duduk. Jangan sesat. Pola pikir kita harus dirubah mulai saat ini. Aduh, saya sakit perut, diare, wah Tuhan mencobai saya. Saya sakit tipes, Tuhan mencobai saya. Aduh saya kok terlalu gemuk, diabetes, ini gara-gara Tuhan. Oh, tadi yang saya maksudkan semuanya itu adalah salah siapa? Salah sendiri kita yang memasukkan benda yang salah dalam tubuh kita. Kita sakit,
salahin Tuhan. Coba dong koreksi. Bagaimana pola makan kita, bagaimana pola tidur kita, bagaimana pola pikir kita. 3 ini. Gaya hidup kita bagaimana? Pola makan, pola kehidupan kita, tidur kita jam berapa, bangun kita jam berapa, dan pola pikir. Ingat baik-baik. Harus 3 hal itu. Kita harus mempunyai hikmat. Jangan sedikit-sedikit nyalain Tuhan. Itu namanya kita punya pola pikir seperti anak-anak yang sering kali ketika mereka melakukan kesalahan, mereka salahin orang tuanya. Lihat di sini. Di ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam bahasa aslinya, pencobaan itu, baca sama-sama 1, 2, 3, peirasmos. Yang artinya adalah pencobaan, ujian, pembujukan. Ada kata yang ketiga ini menarik, pembujukan. Biasanya pembujukan itu melalui media apa orang bisa membujuk? Melalui tangan, kaki, mulut. Rayuan, maut, bujukan. Siapa yang pertama kali kena bujukan rayuan maut? Hawa. Siapakah yang membujuknya? Iblis, ular itu. Lihat ini. Terus lagi, di ayat 13, di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan. Kata pencobaan ini adalah peirazo, 1, 2, 3. Yang artinya juga sama, mencobai dan menguji. Jadi 2 ini sama-sama mencobai, menguji. Cuman bedanya tidak ada membujuk. Kita lihat apakah 2 kata ini sama atau beda. Karena dalam bahasa Yunaninya itu berbeda. Ayat 12 dan 13. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama. Tetapi kalau kita lihat setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, peirazo dan peirasmos itu sama-sama digunakan oleh 2. Oleh Tuhan, juga digunakan oleh iblis. Tapi seringkali manusia berpikir pencobaan itu datang dari iblis, ujian itu datang dari Allah. Ayo Bapak Ibu berpikir, ujian itu positif atau negatif? Positif. Cobaan, dicobai. Nah ini seringkali kalau di Indonesia kan kata ini akan ada plus ada minus. Tetapi di dalam bahasa Yunani ini kedudukannya sama. Saya kurang tahu kenapa. Yang membedakan peirazo dan peirasmos ini kan sama, tetapi yang membedakan itu adalah motivasinya. Kalau itu datangnya dari Allah, berarti itu membangun. Kalau itu datangnya dari iblis, itu menghancurkan. Saya masih belum bisa meneliti lebih dalam perbedaannya, karena kemungkinan besar ini adalah Indonesia yang kurang kosakata. Ingat kemarin kan saya pernah bilang, ketika diterjemahkan kasih Indonesia, ternyata dalam bahasa Yunaninya itu terbagi jadi 4. Ya kan? Kasih itu. Setelah terjemahkan Indonesia cuma 1. Kekurangan kosakata. Cuman itu yang saya bisa katakan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa meneliti lebih dalam. Mungkin nanti kita akan lihat satu waktu ini khotbah saya berikutnya yang kedua akan berkembang perbedaannya. Tapi sampai saat ini yang perbedaan mendasar adalah niatnya, motivasinya. Jadi dua-duanya sama. Iblis juga memakai kata yang sama ketika mencoba Yesus.
Dan Tuhan juga mencobai hal yang sama, pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Tuh kan ada kata pencobaan juga. Jadi dua hal ini sama. Nah, ini yang seringkali orang Indonesia melekat. Pencobaan negatif, ujian positif yang tadi saya bilang. Nah, ujian dan pencobaan adalah dua pengalaman yang berbeda. Walau sering terjadi pada saat yang sama. Perbedaan keduanya ini seringkali sangat tipis. Kita lihat Ayub. Yang satu menguji, Tuhan ingin menguji Ayub supaya memurnikan Ayub. Tapi yang satu iblis ingin mencobai, itu sifatnya menghancurkan. Kita abaikan dulu bahasa aslinya karena kita nggak akan dapat nemu satu hal yang baru sampai saat ini. Tetapi kita tarik ke dalam bahasa Indonesia, dua kata ini, ujian dan cobaan, pendekatan saya adalah ini. Pencobaan itu selalu negatif, ujian itu selalu positif. Dan ketika Ayub itu dicobai oleh iblis, tetapi Tuhan itu menguji. Kita harus bedakan negatif dan positifnya. Ya, biar enak pendekatannya. Karena tidak ada kosakata yang baru, yang bagus untuk saya bisa jelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, tadi karena kurangnya kosakata itu tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, Tuhan ingin memurnikan Ayub. Ketika dia izinkan, ya iblis memberikan proposal kepada Tuhan, Tuhan ini, coba tanda tangan dulu, kasih izin supaya Ayub ini bisa saya cobai. Tuhan kasih ACC, Tuhan izinkan. Tujuan Tuhan baik, tujuan iblis selalu mendatangkan kehancuran. Ini yang harus kita mengerti. Berikutnya, pencobaan adalah bujukan untuk berbuat dosa. Selalu motivasinya ajakan untuk berbuat salah. Sementara ujian adalah usaha untuk menemukan kualitas moral dan karakter manusia. Ini dua hal ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kita mengerti khusus untuk Indonesia sendiri, dua hal ini adalah ini artinya. Kalau bujukan itu seringkali indikasinya berbuat dosa, berbuat salah. Tapi kalau ujian seringkali ini adalah kita akan menemukan usaha kualitas moral. Supaya moral dan karakter manusia itu bisa bertumbuh. Kemudian yang berikutnya, pencobaan itu datangnya dari iblis untuk menjatuhkan. Ujian datangnya dari Allah untuk memurnikan. Berikutnya, pencobaan menuntun secara tidak sadar ke dalam dosa dan kejahatan. Ujian bertujuan untuk kebaikan manusia, membuat kita sadar akan diri kita dan kelemahan kita. Kita harus membagi ini. Nah, kira-kira pertanyaannya, dalam hidup kita sering terjadi mana? Pencobaan atau ujian? Pencobaan itu ada dua. Datangnya dari iblis. Yang kedua, datangnya menurut Yakobus tadi, datangnya dari mana? Diri sendiri. Itu dia. Pencobaan menawarkan kenikmatan hal-hal yang menyenangkan dunia, hawa nafsu. Ini salah satunya Simpson sama Daud. Dia mencari cobaan sendiri. Sama, dua-duanya jatuh dalam kasus wanita. Simpson, lihat, ditawarkan mula-mula yang simple. Dia lihat ada singa, bangkai singa, ada madunya, dia mulai coba-coba. Nah itu dia. Selalu yang ditawarkan itu kalau pencobaan, kenikmatan dunia. Madu kan manis, nikmat. Wanita kan manis, nikmat. Selalu yang ditawarkan itu. Daud, lihat, ketika dia ketemu Batseba, lihat ada wanita, selalu yang ditawarkan menyenangkan hawa nafsu. Sedangkan ujian menawarkan pengorbanan, melakukan hal-hal yang benar dan mulia. Contohnya Abraham. Abraham itu diuji betul ketika dia disuruh apa? Mengorbankan anaknya.
Daniel juga itu adalah ujian dalam kasus ini. Ketika dia menolak untuk menyembah kepada raja, tapi dia berdoa berapa? 3 kali sehari. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga Daniel dijatuhkan di gua singa, SMA ini dilempar ke dalam apa? Perapian. Ini bedanya. Nah, kesalahan pola pikir orang Kristen berpikir semua cobaan itu datangnya dari Tuhan. Karena kita sudah tidak berjalan sesuai kehendaknya. Ini dia. Ketika kita berpikir, saya sudah jauh dari Tuhan, ketika saya sudah meninggalkan Tuhan, ketika saya sudah berbuat dosa, sehingga hukuman datang, kita berpikir, waduh, ini dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berdoa, Tuhan hajar dia, Tuhan pukul dia, cabut nyawanya. Lihat di sini. Seolah-olah Tuhan itu di sisi lain kasih, di sisi lain adalah seorang yang kejam. Karena ayat-ayatnya banyak dalam perjanjian lama. Tapi ingat, lihat di sini. Kita juga harus melihat di dalam perjanjian baru. Tidak ada satupun ayat yang menyatakan pembalasan dendam. Di dalam perjanjian baru. Tidak ada satu ayat pun Tuhan menendam. Bahkan sampai akhir hayatnya, dia berdoa bagaimana? Tuhan, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus juga demikian, Petrus juga demikian, Paulus juga demikian. Lihat tuh, tidak ada. Satu-satunya Tuhan mengadakan pembalasan itu adalah ketika nanti di akhir zaman kepada siapa? Iblis, naga tua itu. Perang dia di Armageddon. Cuman itu penghakiman terakhir. Di sini lihat, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri dan kesalahannya sendiri karena dia bermain api. Kita akan lihat dua video di mana kita harus bisa membedakan. Coba terserah video mana dulu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di minimize saja dulu, exit videonya. Ya. Coba nggak usah dimatiin ya, udah terang. Mungkin saya pernah dulu banget ya, dinaikin aja. Bisa mungkin Bapak Ibu bedakan. Bisa ini, geser. Ingat, pencobaan menuntun secara tidak sadar ke dalam dosa dan kejahatan. Pencobaan adalah bujukan untuk berbuat dosa atau ajakan berbuat salah. Dia menawarkan kesempatan-kesempatan. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan diseret dipikat olehnya, dan apabila ia dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Kira-kira Bapak Ibu, setelah kita lihat ini, udah, maut yang dia dapatkan, bujukan untuk berbuat dosa, kenikmatan, lihat. Dia berpikir, sukacita, yes saya dapat berkat, yes. Hanya sementara. Sementara ujian, ini kemarin dikasih tahu ya, saya film ini, bagus sekali, coba dibesarin. Lihat Ishak itu sudah besar. Kalau hubungan Abraham dengan Ishak tidak baik, Ishak akan menolak untuk diikat. Saya melihat Ishak seperti Yesus, dia disalib. Pencobaan itu selalu bicara pengorbanan. Maksud saya ujian. Selalu bicara tentang pengorbanan, pengorbanan, dan pengorbanan. Ya, bisa kembali lagi. Jadi kita bisa melihat dalam terjemahan Indonesia, kira-kira yang selalu kita lakukan, kita jatuh itu karena pencobaan yang kita buat sendiri, atau itu ujian. Kalau ujian itu mirip-mirip sama seperti Ayub, dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, sama seperti Abraham, dia taat, tapi dia tetap harus melakukan tugasnya dari Tuhan, atau Petrus. Lihat, dia menyangkal 3 kali, dia jatuh dalam pencobaan. Atau seperti Yudas, dia jatuh juga ke dalam pencobaan yang ditawarkan uang. Atau yang kita lihat siapa? Daud dan Simson. Semua adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita bisa lihat next, coba. Mouse-nya digeser. Nah, kita bisa lihat ini. Kita baca dulu. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, dia harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu kasih karunia. Tetapi yang ayat 20 bukan kasih karunia. Sebab dapatkah disebut pujian? Atau kita merasa bangga jika kita menderita pukulan, menderita sakit, menderita masalah yang besar karena akibat kita berbuat dosa. Itu enggak boleh kita berkata ini semua karena Allah. Enggak. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Ini ada contoh, ada anak tidak naik kelas. Dia berkata, saya sudah diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan yang luar biasa. Betulkah ini? Salah. Karena tidak naik kelas, karena
akibat kesalahannya sendiri. Ini lagi, itu yang terkenal di Surabaya itu, naik Lamborghini, dia kebut-kebutan. Dia berkata, bahkan dia bersaksi mungkin di depan, ini semua karena Tuhan izinkan. Kemarin lagi pernah saya lihat berita, ketangkep KPK, baju oren, ini udah dulu ya berapa tahun lalu. Dia diwawancarai, ya ini ujian dari Tuhan katanya. Coba, ujian dari Tuhan. Tuhan nggak berkata, nggak memberikan sesuatu kenikmatan. Enak aja. Sedikit-sedikit kita menyalahkan Tuhan, kan ini datangnya dari Tuhan. Ini lagi, ada seorang yang menang lotre 188 miliar. Tetapi dia secara cepat dia jatuh miskin, bahkan kembali lagi jadi pemulung sampah. 188 miliar itu tidak uang yang sedikit. Dia pernah ditawari konsultan keuangan dan segala macam untuk memperbaiki hidupnya, tapi dia menolak. Dia belanjakan untuk narkoba, untuk miras, pesta pora, sepanjang itu nggak nyampe setahun habis. Habis itu dia kembali. Artinya apa? Kita bisa lihat di sini. Bukan Tuhan yang kurang memberkati kita, tapi seringkali kita yang salah memanajemen berkat Tuhan. Karena buktinya ada. Sudah dikasih kekayaan melimpah. Jatuh juga. Apakah berkatnya kurang banyak, Bapak Ibu? Jadi kalau ketika kita dapat berkat seperti ini, belum tentu kita bisa memanajemen keuangan berkat Tuhan dengan baik. Makanya Bapak Ibu bersyukur dengan kondisi yang sekarang. Karena belum tentu kalau Bapak Ibu hari ini dapat 100 miliar, Bapak Ibu ada di tempat ini. Oh, saya akan setia. Petrus juga ngomong demikian Bapak Ibu. Sampai mati saya akan setia. Sampai Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu menyangkal aku 3 kali. Saya nggak bisa ngomong juga, kalau ada dapat 100 miliar, saya masih ada di sini. Ini berlaku untuk saya dan Bapak Ibu. Makanya lebih baik jangan membayangkan sesuatu hal yang tidak ada. Bayangkanlah sesuatu yang sudah ada. Kita bayangkan, kita merenungkan, dan disertai dengan ucapan syukur. Karena percuma, berkat banyak, belum tentu mendatangkan kebaikan. Lihat ini. Ini bapak-bapak ini, kalau mungkin dia jadi orang Kristen, kalau dia mau bersaksi di depan, kalau dia berkata ini dari Tuhan, saya turunin dari mimbar. Karena bukan Tuhan yang suruh dia merokok. Tapi kalau dia ke depan, dia berkata ini karena perbuatan dan kesalahan saya. Dia mengakuinya ini kesalahan saya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan. Padahal ada banyak peringatan. Ini Bapak Ibu saya kurang tahu kenapa dia bolong nafasnya dari situ. Kenapa dibolongin? Saluran nafasnya rusak. Ya, saya kurang mengerti juga, cuman mungkin Bapak Ibu mau coba, hidungnya ada 3 lubangnya, ya bisa dipersilakan. Sudah ada gambar ini juga di rokok, orang masih nggak takut kan? Makanya kemarin saya diundang oleh keluarga muda, ada pertanyaan. Pertanyaannya ini tentang rokok. Rokok itu berdosa apa enggak? Saya katakan enggak ada. Kalau dosa dan enggak itu harus ada undang-undangnya kan. Melanggar lalu lintas, tidak ada SIM, ada undang-undangnya. Coba Bapak Ibu cari di Alkitab, ada enggak tidak merokok? Tapi masalahnya tidak ada juga nyabu, berarti nyabu dan merokok boleh. Ya. Kalau kita berargumen tidak ada di dalam Alkitab. Betul ya? Dan saya bilang, saya nggak bakal berkata merokok itu dosa,
masuk neraka dan segala macam. Udahlah, nggak usah terlalu ini. Tapi kita juga harus melihat faktanya. Hidup ini tidak harus mengacu seutuhnya atau yang tidak ada dalam Alkitab, kita boleh melakukan. Masalahnya ini ada, ditulis sebelum rokok ada. Ini ditulis sebelum narkoba itu muncul. Tapi bukan berarti itu dilegalkan, kita juga harus, kalau saya simpel aja, pemerintah, kita kan harus tunduk kepada pemerintah. Pemerintah berkata narkoba itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Bahkan pemerintah sudah menegaskan ini. Ketika kita tidak tunduk kepada pemerintah, berarti kita juga sudah melawan pemerintah, berarti kita sudah melawan Tuhan. Simpel-simpel saja. Bahkan saya beritahu kepada keluarga muda ini waktu kemarin saya pelayanan, kalau saya ngomong dosa nggak akan bertobat. Satu hal yang bisa bikin bertobat, dokter bilang, Pak, kalau Bapak merokok lagi, mati besok. Dia akan lebih nurut sama dokter. Biarkan dia sampai dokter yang bicara. Kalau pendeta tidak mempan, silakan dokter yang bilang. Tetapi saya bilang, orang perokok ini, dia orang yang suka sharing penyakit. Apa? Karena dia kalau sudah merokok, dia nggak telan asapnya semua. Betul? Dia bagi-bagi kepada sebelahnya. Sebelahnya ada anak, Bapak Ibu, saya punya tante, adiknya mami saya, dia nggak pernah perokok, tapi sampai dia kena TBC. Kok bisa? Suaminya. Saya mau tunjukkan sebenarnya ada anak kecil, masih umur berapa tahun, kena TBC, nggak pernah merokok. Karena siapa? Bapaknya. Tapi bapaknya berkata, saya nggak pernah merokok depannya. Ingat, rokok itu bukan hanya dari asap saja, tapi dari pakaian. Anaknya sering sender, bapaknya sering cium. Sharinglah penyakit. Terus ketika sakit anaknya, istrinya, dia berkata, ini dari Tuhan. Pret, gak boleh begitu. Jahat kita di depan Tuhan. Harus berpikir, apa yang kita lakukan, itu kita harus bertanggung jawab. Ini keras saya bicara ini. Ketika ada lagi, Pak, saya kekurangan uang. Saya ini mungkin diizinkan Tuhan. Coba cek dulu. Kan kemarin saya sudah ngitung. Pak Arnold ketika berhenti rokok, berapa Pak dalam 1 tahun? Dia bisa kumpulkan 18 juta di celengan. Lihat. Itu kan penghasilan. Uang dibakar. Maaf. Ini orang-orang yang kurang berhikmat. Harusnya kita bisa diberkati Tuhan, memanfaatkan berkat Tuhan, tapi kita buang dengan tidak bertanggung jawab. Lihat di sini. Berikutnya. Tidak semua pencobaan itu datangnya dari si jahat atau iblis. Tapi si jahat atau iblis, ingat, dia itu bukan tipe yang aktif. Seperti menjaring ikan, kena. Enggak. Jadi yang saya mau salahkan adalah bukan iblis. Yang saya mau salahkan bukan iblis, tapi Hawa. Tapi Daud, tapi Simpson, tapi kita yang kena jebakan rayuan iblis. Iblis itu hanya diberikan kekuasaan untuk memasang jerat, memasang perangkap,
tapi dia tidak diizinkan untuk menangkap kita, menjaring kita. Ingat, ini nggak bisa. Iblis itu sifatnya pasif, memasang jerat. Harus ingat. Jadi ketika kita jatuh dalam perangkap itu, kita tidak boleh salahkan sepenuhnya kepada iblis. Berarti itu apa? Adalah pilihan. Lihat, buktinya mana Pak? Di dalam perjanjian baru. Iblis mencoba Yesus berapa kali? 3 kali. Iblis kasih pilihan. Iblis tidak berkata kepada Yesus, Yesus kalau engkau tidak menyembah aku dorong loh. Soalnya nanti ada malaikat yang menatang kau. Enggak bisa iblis. Iblis hanya bisa nego. Kamu mau atau enggak? Dalam gereja setan, kesaksian-kesaksian yang sudah bertobat, terutama adalah ratu-ratunya Lucifer, calon-calonnya, mereka itu selalu ditawarkan, kamu mau enggak jadi permasyuriku, jadi ratuku? Kalau kita berkata enggak, ya tidak. Segala sesuatu itu ada aturan mainnya. Jadi ketika kita, namanya ini dikatakan mengikat perjanjian dengan iblis. Namanya kalau perjanjian berarti 1 orang atau 2 orang. 2 orang. Hati-hati. Kalau kita jatuh dalam dosa, jangan kambing hitamkan juga iblis. Sebenarnya itu dasarnya saya yang salah. Ingat Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Lihat ini buktinya, ayat 17. Ini sifatnya Tuhan. Kita baca, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya sesuatu yang sempurna, yang baik, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat, itu datangnya dari Tuhan. Terus diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lihat, artinya adalah pencobaan itu bukan datangnya dari Allah. Bahkan ketika kita sudah hancur, tidak sedikit anak-anaknya seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya, minta berkat, bapak kasih berkatnya. Dia hambur-hamburkan, sudah habis, dia datang kepada Bapa yang hanya dapat susahnya saja. Kebanyakan orang-orang Kristen, kalau udah diberkati, lagi hidup enak, dia jauh dari Tuhan. Ketika sudah jadi sampah, dia baru balik. Tuhan selalu mendapat susahnya. Tuhan selalu menjadi montirnya. Tuhan selalu menjadi tukang reparasi. Sudah benar kabur lagi. Rusak datang lagi. Terus menerus hidup kita seperti itu. Itu kapan mau bertumbuhnya? Kapan kita mau menjaring jiwa? Kapan kita mau menyelamatkan orang lain? Kalau kita hidupnya bongkar pasang terus. Saya sampai garis merah itu. Tuhan hanya selalu mendapat susahnya. Artinya orang-orang Kristen selalu menyusahkan Tuhan. Bersyukurnya Tuhan menganggap kita anak. Kalau bukan anak, Tuhan juga nggak mau. Tahu Bapak Ibu yang paling jengkel itu siapa? Malaikat. Malaikat 1 kali salah. Hukum. Malaikat itu kalau bisa ngomong ya, ini enak banget ya bro. Kita melakukan salah 1 kali, dihukum. Ini udah gak kehitung kesalahan, masih aja diampuni. Tapi kok yang gak sadar-sadar ya? Kok gak dewasa-dewasa ya? Kok gak bertumbuh-bertumbuh ya? Makanya Bapak Ibu, hampir banyak malaikat itu jatuh. Karena merasa hidupnya
tidak mendapatkan keadilan. Malaikat adalah membantu tugas Tuhan. Sedangkan kita yang rusak harusnya, udah hancur, masih dianggapnya sebagai anak. Dari setiap kita yang hidup masing-masing, itu punya malaikatnya sendiri-sendiri. Ada. Kalau Bapak Ibu bisa lihat malaikatnya Bapak Ibu di samping Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan dosa, malu. Ketika Bapak Ibu habis ngomong kasar, emosian, dendam, benci, malu. Jangan kasih Tuhan susahnya terus. Pesannya saya apa? Jangan jadikan Bapak rencana kita terakhir seperti murid-murid Tuhan Yesus yang hampir tenggelam. Ketika lagi jaya-jayanya, murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Yesus tidur saja di buritan. Tapi ketika mereka hampir tenggelam, mereka baru teriak-teriak. Yesus, apakah engkau tega kita binasa? Yang kedua, jangan kasih barang rusak, hidup rusak. Sudah di rumah sakit, sudah sekarat, sudah nggak bisa apa-apa, sudah hancur, sudah miskin, sudah bangkrut. Baru datang kita kepada Bapak. Ya Bapak terima. Tapi kenapa kita harus jadi rusak dulu? Mikirnya begitu loh. Sama kan orang tua juga akan terima anaknya. Tapi kan akan lebih membanggakan. Kalau hidup kita tidak rusak, hidup kita bagus, berkualitas, kita persembahkan kepada Tuhan. Masa mau hancur dulu? Apakah Tuhan itu adalah tempat barang bekas? Apakah Tuhan itu tempat penampungan sampah? Kita mulai berpikir, paling berat hidup itu Tuhan. Saya kalau kasih pilihan, saya tetap akan menjadi manusia dan tidak akan mau pernah jadi Tuhan. Karena saya tidak siap, hati Tuhan itu besar dan besar, teramat besar, sangat besar. Kalau saya menghadapi diri saya sendiri, saya jadi Tuhan, anaknya seperti saya ini, udah sakit hati, itu baru satu. Anaknya Tuhan ada berapa di bumi ini? Berapa yang menyenangkan, berapa yang sakit hati? Bapak Ibu bisa jawab, mana yang lebih sering dilakukan manusia? Sakit hati. Tuhan sudah kasih berkat, kita yang rusakin. Sudah rusak, kita salahin Tuhan. Pola pikir seperti ini harus dirubah. Oleh karena itu, sebelum kita memberi kesimpulan, Tuhan jahat, ini dari Tuhan, kembali periksa apakah masalah yang datang dalam hidup kita itu dari Tuhan atau dari kita sendiri yang mau termakan bujukan rayuan iblis. Hati-hati Bapak Ibu. Memang betul iblis terlibat di sini. Tetapi iblis itu tidak bisa menjaring, menangkap. Iblis itu sama seperti pancing yang dilemparkan. Umpan. Kita makan apa enggak? Kan dikasih pilihan. Saya mancing, ya iblis juga enggak bisa disalahkan. Saya mancing kasih umpan. Kalau mau, ya kamu kena. Kalau enggak, saya juga enggak bisa memaksa. Bayangkan kalau dalam satu kolam ada puluhan ribu ikan, tapi ikan ini sudah didoktrin, jangan makan pancing, bisa nggak dapat? Nggak akan dapat. Tapi beda, jala dalam satu kolam, jala ikan, pasti dapat nggak? Pasti, karena itu bukan pilihan, itu pemaksaan kalau jaring. Tapi kalau umpan, itu pilihan. Seringkali kita memilih yang jahat.
Seberapa sering kita selalu datang kepada Bapa? Nah ini, kita harus jawab dengan jujur. Kita berdoa itu lebih banyak kita mengucap syukur atau menyembah Tuhan, atau lebih banyak kita nangis, air mata kita itu selalu ujung-ujungnya duit. Selalu ujung-ujungnya materi. Entah itu handphone, motor, mobil, rumah. Ini kita harus jawab. Ketika kita menyembah, kalau ditakar nih, air mata kita banyakkan untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau lebih banyak air mata kita untuk duit. Ini jadi introspeksi. Kalau kita punya anak yang dia ngerengek terus minta duit. Kalau urusan duit yang ngerengek minta, ketika udah dapat dia hilang. Nanti dia akan datang lagi kalau uangnya habis. Ketika sudah dapat, pergi lagi. Orang tua akan bosan. Saya akan kasih tahu. Orang tua punya 2 anak, dia lihat begini. Telepon yang A. Lilit. Loh kenapa nggak diangkat? Udah tahu saya. Pasti duit. Udah nggak usah lah. Males. Nanti ujung-ujungnya duit. Tapi anak yang kedua, dia angkat. Ya nak, ada apa nak? Dia hanya mau share, mau cerita, mau senang. Mama butuh apa? Kira-kira mama ini lebih senang anak yang pertama atau kedua? Kedua. Terus. Kenapa kita nggak lakukan? Kalau kita tahu. Kita kalau berdoa, kita tanya, Tuhan butuh apa? Tuhan memang nggak butuh apa-apa, semuanya milik Tuhan. Betul. Sama seperti anak saya yang kecil, dia tiba-tiba anak-anak 1, 2, 3 ini datang-datang, saya bisa bayar tukang pijit, bisa. Ayo pijitin. Tapi itu ada satu rasa yang berbeda. Oh, Dedi capek ya, pijit. Sebenarnya nggak kerasa Bapak Ibu. Maaf aja nggak kerasa. Cuman cubit-cubit gitu. Nggak kerasa. Nggak ono rasanya kayak dielus-elus aja. Bahkan ketika pijit kepala, rambut saya ini tambah botak tuh kan. Tapi beda. Anak yang berbuat baik, melakukan biarpun tidak ada faedahnya, tapi itu justru menyukakan hati orang tua. Amin. Bisa bayar yang pijit, tapi akan menjadi, karena gini, kita itu hidup bukan dari badan aja yang merasa capek, tapi hati, perasaan juga ada rasa capek. Anak-anak ini, biarpun cuman gosok-gosok, dia menghibur, dia kasih peluk. Sering yang terakhir kali Jason, dia bilang, Dedi capek, udah saya gendong. Dia gendong terus dia nanti tak pijit. Dia pijit, sambil saya gendong dia pijit. Sebenarnya nggak ada faedahnya, tapi itu menyukakan. Saya berpikir di situ perenungan, oh iya ya. Sebenarnya semuanya ini punya Tuhan, semuanya. Sebenarnya apapun yang saya lakukan juga nggak ada gunanya. Bapak Ibu mau singer, mau WL, suara Bapak Ibu bagus karena Tuhan. Bapak Ibu mau sumbang 1 M, itu pun punyanya Tuhan. Bapak Ibu mau berdoa, mau apapun, itu semua nafas semuanya punya Tuhan. Tapi ingat, memang semua itu punya Tuhan. Tapi Tuhan tuh nggak hitung rugi untungnya. Seringkali nih Bapak Ibu, kalau saya pulang ke rumah saya bawa oleh-oleh. Dan kalau saya pulang seringkali, lebih sering saya bawa setengah mobil, pulang bawa 1 mobil, itu penuh barang. Pikirannya begitu. Tapi orang tua sudah senang dengan pemberian yang kecil.
Seringkali ada anak datang kepada orang tua, ini maaf perbandingannya, mungkin dia hanya kasih 1 juta. Tapi itu menyukakan hati orang tua, pulang dia bawa 10 juta. Coba kita berpikir dengan Tuhan jangan untung rugi. Kita ketika berdoa, Tuhan engkau butuh apa? Tuhan mau disenangkan dengan mulut kita meskipun suara kita sumbang atau kurang bagus, senangkan aja. Kalau Tuhan mau cari penyanyi yang bagus, ya mungkin dia suruh aja malaikat-malaikatnya nyanyi. Tapi bukan itu. Ketika kita menyanyi kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, tanpa diminta pun hati Tuhan akan tergerak. Anak kalau dia sudah menyukakan hati Tuhan, nggak diminta pun, orang tua akan bertanya, mau apa kamu? Enggak, cukup. Ketika anak tahu diri, orang tua merasa jatuh hati. Saya sangat yakin, ketika kita menyenangkan Tuhan dalam hal-hal kecil, nggak usah kita minta, Tuhan akan sediakan. Amin. Mulai hari ini, jangan nangis karena masalah uang, materi. Menangislah ketika kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita katakan, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau luar biasa. Yang terakhir, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, diulang, jika seorang tidak mau bekerja, lanjut, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Artinya apa? Hidup tidak berguna. Oleh karena itu, sadar. Coba katakan kiri kanan, jadi orang berguna. Ayo, ditoel dulu, jadi orang berguna. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau Tuhan nggak usah kita tanya, tapi ini menjadi pertanyaan. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Lebih besar dari yang Tuhan lakukan untuk kita? Besar mana? Tuhan memberkati kita atau kita yang memberkati Tuhan? Tuhan memberkati kita. Yang kedua, kita boleh meminta kepada Tuhan, tetapi ingat, jangan jadikan Tuhan itu ATM berjalan. Benar-benar kita menjadi anak Tuhan yang tidak tahu diri. Hanya mau senangnya saja. Ketika kita disuruh pikul salib, kita mundur. Lihat, sebelum Yohanes 6 ayat 66, 666 antikris. Antikris ini adalah orang-orang yang kecewa kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen. Sama seperti Yohanes 666. Sebelumnya mereka mendapatkan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika mereka disuruh pikul salib, mereka semua kabur. Saya berharap di tempat ini kita ikut Tuhan sama seperti janji pernikahan. Saya berjanji di waktu susah, di waktu senang, tetap setia. Kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, tetap saya ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat, ada waktunya kita mendapatkan salib, ada waktunya kita mendapatkan berkat. Dua-dua kita harus terima. Jadikan Tuhan satu-satunya harapan kita.
Mari kita masuk di dalam berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian, ujilah aku, cobalah aku. Mari jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Ujilah aku Tuhan,
selama ini kami seringkali menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, mulai saat ini kami mau menyadari, biarlah Tuhanlah yang senantiasa ingin membuat kami semakin baik, ingin memproses kami untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kami bisa menjaga hati kami Tuhan, agar kami tidak mudah terbujuk Tuhan oleh iblis. Biar hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, semuanya Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar urapan Allah terus ditambah-tambahkan dalam hidupnya. Dan setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mau hanya mendengar, tapi kami mau mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur. Sebentar Bapak kami akan memberikan persembahan. Biar setiap persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan.